berada di Gedang Sari, kita menuju ke Sampang. Kita berhenti di sini untuk melihat daerah tangkapan air hujan yang berada di lereng ini, yang nanti akan mengalir ke anak sungai Oyo, yaitu Sungai Ulo Gedang Sari. Nanti kita akan menuju ke Sampang, ke atas, ke daerah yang lebih atas. Oke teman-teman, kita berada di zona Batoragung Utara. Ini menuju ke Sampang. Yang sebelah kiri ini penampakan dari Gedang Sari Gunung Kidul, dan sebelah kanan ini penampakan dari wilayah Klaten, Jawa Tengah. Ini kita berada di atas, kanan kiri beda daerah. Kita menuju ke Sampang. Di sana ada teman kemarin yang mencoba untuk sharing tentang konservasi air di desa di Kelurahan Sampang, untuk bagaimana menggerakkan pemuda yang sudah mulai ada inisiatif untuk menanam tanaman konservasi air, di samping untuk konservasi juga untuk pencegahan longsor. Begitu, mari kita lanjutkan. Betul itu sumbernya apa Pak mriki? Oh, susah mriki toyone. Toyane saking ndet saking mandap kok tebih king lor mereka dialir ki munggah. Ngangge pam des ngoten nggih. Ngangge meteran. Nggih, ngangge meteran. Rata-rata 8 meter. Napun medal toyone. Awet nggih. Ya alhamdulillah awet. Nek sumur niku sedaya medal toyane mriki niku. Ya sebagian medal, sing ngandap-ngandap medal sedaya, sing lorok-lorokan iku. Sing rodok mandap ngoten. Nggih. Kita berada di Sampang, sudah masuk wilayah desa Sampang. Ini ternyata wilayah Sampang ini masuk di wilayah lereng Gunung Batoragung Utara, berbatasan dengan Terbah Pathuk dan Jatiwarna Klaten. Ini ada resan randu alas yang sangat besar sekali di tepi jalan sebagai penahan longsor tebing yang biasa di daerah Gedang Sari itu banyak tebing-tebing yang rawan longsor. Kita melanjutkan perjalanan. Untuk wilayah Sampang khususnya Gedang Sari ini wilayah perbatasan. Wilayah yang riskan untuk kurangnya perhatian dari sisi pemerintahan. Apalagi nuhun sewu. Roda perekonomian kita dari perekonomian, pendidikan maupun kesehatan kita lebih lari ke Klaten. Jadi bukan saya pesimis, tapi saya lebih menekan jangan berharap terlalu banyak pada pemerintahan kita gitu. Ya. Kalau enggak kita sendiri yang gerak, yo gimana kita mau hidup, bahasanya gitu. Mulai enggak terlalu kekurangan air itu tahun 90-an Pak itu. 90-an. Nggih. Tahun 96 mulai 2006 pasca gempa itu udah mulai menurun sampai sekarang ini. Sampai ada tangki yang masuk, kalau bisa jangan sampai masyarakat itu beli 200.000 miris. Sementara ini data yang masuk sampean, sudah berapa puluh tangki yang masuk? Kalau di Pedukuhan Sengon Kerep sendiri ada 6 pedukuhan nih Kelurahan Sampang. Oh, 6 pedukuhan. 6 pedukuhan. Di Sengon Kerep sendiri dalam bulan ini udah sampai 5 lebih. Gitu. Itu di daerah Trogo sana sih kemarin, Sidomulyo. Minggu kemarin sudah kita drop juga. Yang jujukan di sana. Jadi ya. Gitu. Kalau berani kita gali bareng-bareng lah. Kalau enggak kita yang muda siapa lagi? Nun saya bapak-bapak simbah-simbah biarlah fokus sementara dengan ternaknya atau dengan kesibukannya. Tinggal anak muda yang
desa kita tinggal kita gitu. Kawan-kawan yang lain sudah sibuk di ibu kota sana gitu. Dan itu kalau tidak kita siapa lagi? Jadi bagaimana nanti kita berjejaring, kita bisa saling support apa gitu. Sementara ada 11 dan 12 komunitas di sini. Target kita itu sementara 18 kecamatan ada satu. Tetap kita kembangkan resahan bersama-sama Di sepanjang das. sepanjang das, dan ada beberapa mata air yang sudah ada ataupun yang sudah kering. Ya entah itu beli ataupun sumur yang ada. Pokoknya ke situ aja. Yang daerah atas, daerah wisata Giriwening, kebetulan masih wilayah kita tuh. Ada itu belik yang kemarin sempat saya share dan sudah kita potongin, kita minta. Artinya persiapan kalau saya itu pingin nanam lah di setiap belik yang sekarang sudah debitnya sudah mencukupi. Kalau kita kasih resan 10 sampai 20 tahun ke depan, artinya anak-anak kita yang bakal, ya karena kita dikasih umur panjang, insya Allah kita pun bisa melihat hasilnya. Kita punya SG yang bisa dikelola dan dekat dengan wisata. Kalau di daerah aliran sungai itu, kalau mata tidak terlihat, tapi ya kayak gini, kayak semacam rembesan itu tadi. Dan di daerah das di atas sana, itu kalau sampai hulu ujungnya sana, itu nek 1, 2, hampir sekitar 10-an. Jadi belik-belik yang dibangun oleh warga, entah itu berupa swadaya ataupun ada beberapa bantuan, itu udah bisa menghidupi. Kalau orang sini bilang ini tanaman tahun 85, sekitar 85-an, dan sumur sebelah itu di tahun itu belum sebanyak sekarang gitu. Dan saat ini untuk tahun kemarin kemarau panjang itu kita kuras dengan diesel pun tidak mampu gitu. Cuma ini untuk penggunanya satu orang karena udah masuk lahan pribadi, jadi penggunaannya satu orang, walaupun sebenarnya 4 kakak pun memenuhi. Daerah sini itu hidupnya si bahasanya vegetasi, kalau bahasa Om Edi tadi itu ke arah masih sekitar bambu, yang masih menjaganya bambu. Belum ada yang sengaja ditanam itu berupa resan itu tadi, entah itu beringin atau bibis, itu belum ada. Harapan saya ketika sudah ada sumber air, masih ada, perlu dirawat dari resan-resan itu tadi. Untuk yang di bawah situ itu kita menyebutnya itu belik pandanan. Sumur Pandanan itu kawan-kawan pemuda wilayah kita yang membuat tahun kemarin, karena kita sadar di sebelahnya itu ada belik ngelorok, itu tahun 80-an simbah-simbah yang membuat. Di situ ada 13 kakak lebih dengan separuhnya memelihara sapi, dan udah mulai kekurangan air debitnya kalau di puncak kemarau. Kita sadar itu harus ada penambahan belik untuk mengurangi beban sing lorok itu. Dan untuk rata-rata ini semua swadaya masyarakat gitu. Swadaya masyarakat membuat belik, kita salurkan ke setiap rumah tangga gitu. Oke teman-teman, ini kita di belik Pandanan yang dibuat oleh Karang Taruna, Mas Gani dan teman-temannya, untuk mendampingi belik ngelorok yang dulu dibuat oleh para orang tua. Dan di sini ada pohon resan berwujud pohon jenis asam, Tamarindus indica, asam Jawa. Ini pasti ada pengaruhnya di sumber air bagian bawah, jaraknya hanya sekitar 10 meter. Daerah tangkapan air hujan yang di atas terus dikumpulkan di sini, terus muncul dalam mata air belik yang dibuat oleh Mas Gani dan teman-temannya. Satu orang misal 10 pohon bisa hidup gitu. Dari misal menanam 50, 10 hidup. Minimal kita tanamnya di daerah yang sudah ada beliknya atau sumurnya.
jenis tanaman beringin. Jenis tanaman beringin yang kita dapat di lingkungan sekitar ini pun masih ada. Kita coba untuk stek belum kita kasih ke media tanah, karena harapan kita baru perlakuan ini rangsang akar alami pakai berambang, bawang merah plus kita ada pupuk organik cair. Kita coba untuk rangsang akarnya dulu, motong dari pohon yang emang sudah besar, sudah di daerah wisata. Oke, kita berada di Giriwening. Ini sebuah tempat ziarah umat Nasrani. Di sini kita bisa melihat daerah tangkapan air hujan di Desa Sampang yang nanti akan dikonservasi oleh teman-teman Karang Taruna dan Pok Darwis, pengelola wisata air terjun atau Luweng Sampang oleh Mas Gani dan teman-teman, yang terletak di bawah. Itu bagian bawah ini sungai. Terus daerah tangkapan air hujan yang di sana. Ini sangat potensial sekali karena sumur di sini rata-rata 7 meter dan nggak kering. Tadi tujuan konservasi di sini untuk menghidupkan sungai, untuk kebutuhan pokok dari masyarakat bisa disuplai dari sumur. Sungai untuk wisata, ini salah satu rangkaian dari wisata Luweng Sampang yang nanti ada gerujukan Banyunibo, terus Luweng Sampang, terus wisata spiritual ziarah Giriwening. Demikian, dan tetap semangat untuk menemani teman-teman komunitas Resan Gunung Kidul. Salam Resan, salam lestari.